Baik teman-teman, kelihatan nggak? Ini apa? This meeting is being recorded. Sorry. Oke. Nah, sebelum kita doa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Kedengeran nggak? Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku Kau Allahku. Menyapa poin, selamat datang Tuan Doa Online CIC Campbelltown. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, Reza. Dia adalah pewarta dari Persekutuan Doa Epifani dan dia juga seorang psikolog yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Dan pujian oleh Rudi dan kawan-kawan. Nanti juga ada sharing iman dari saudari kita Eva. Baik teman-teman, mari kita waktu yang terbaik untuk Tuhan mulai dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami boleh dipercaya online. Kami boleh bersatu hati di dalam nama-Mu. Biarlah kasih-Mu boleh mengalir memenuhi setiap kami. Berkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga sungguh kuasa-Mu boleh bekerja memenuhi kami. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang berbeban berat boleh Kau berikan kelegaan. Yang putus asa boleh Kau berikan pengharapan. Terima kasih Yesus. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari, saya persilakan tim pujian untuk memulai. Terima kasih Tere. Mari teman-teman kita siapkan hati kita mau masuk lebih dalam persekutuan doa ini. Kita akan pujian. Selamat malam Bapa. Selamat malam Bapa. Selamat malam Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku
Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Selamat malam Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, baik, Saudari Eva, silakan sharing imannya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Eva. Mau memberikan kesaksian tentang work placement saya yang baru selesai bulan lalu di Nursing Home KMC. Satu saat di sore hari pas jam makan, ada satu oma tua yang menderita demensia. Makannya lama dan nggak habis. Tahu-tahu kali ini dia makannya cepet banget dan habis. Ternyata dia cari mamanya. Mamanya udah lama meninggal. Dia teriak-teriak di ruang makan. Karena stafnya sibuk, stafnya suruh saya jagain si oma ini. Padahal saya baru training dan nggak ngerti bahasa Mandarin. Terus si oma ini tunjuk-tunjuk ke arah lift. Akhirnya saya dorong kursi rodanya ke arah lift. Tapi saya puterin aja. Si omanya tambah marah-marah, ngomel-ngomelin saya. Terus sama stafnya bantu tenangin si oma, ajak ngomong, tapi nggak berharap marah. Terus si omanya nunjuk-nunjuk, minta ke kamarnya. Akhirnya saya dorong kursi rodanya ke arah kamarnya. Setelah masuk di dalam kamarnya, dia tunjuk-tunjuk dia mau ke balkon. Katanya mau lihat mamanya ada nggak di situ. Saya pikir kan bahaya ke balkon. Saya bilang nggak bisa di situ, sambil saya kasih tangan nggak bisa gitu. Terus saya puterin dia ke luar dari kamarnya. Saya bawa dia ke ruang makan lagi. Sambil perjalanan ke ruang makan, dia masih teriak-teriak, marah-marah, ngomel-ngomel. Terus udah sampai di ruang makan, saya usap-usap bahu kanannya dia. Terus sambil saya doa sama Tuhan di dalam keputusasaan saya ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa ya oma ini kok marah-marah terus? Tuhan tolong kasih damai di dalam hati oma ini. Terus saya doa Salam Maria. Selagi saya doa Salam Maria yang kedua, tahu-tahu oma ini jadi kalem dan tenang. Terus dia liatin saya sambil senyum-senyum, sambil ngomong-ngomong bahasa Mandarin yang saya nggak ngerti artinya. Terus tambah lama, tambah kalem, tambah tenang, sampai waktunya saya pulang. Puji Tuhan, ternyata Tuhan sungguh bekerja di saat kita membutuhkan pertolongan. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Setelah kita mendengarkan kesaksian, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu.
Kudus, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, ini, Yesus. Surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh mengasihi dan mencintai setiap kami anak-anak. Saat ini kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami ingin membawa pergumulan permasalahan kami, dan kami ingin juga membawa sakit penyakit. Kau boleh hadir di sini, menjamah setiap kami. Mari saudara-saudara, saya undang saudara-saudara untuk membuka hati. Karena kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam, maka Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan tidak mengenal batas waktu dan ruangan. Bila saat ini, mari kita membuka hati diri, membuka pikiran, sehingga kita percaya bahwa Tuhan berjamaah. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman yang saat ini yang sedang sakit. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Roh Kudus-Mu boleh menjamah, memulihkan teman-teman setiap kami yang saat ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya kesembuhan boleh terjadi. Mari teman-teman yang sedang saat ini mengalami pergumulan, permasalahan dalam keluarga, di dalam pekerjaan, mari doa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami, atau kami semua yang mengalami pergumulan, baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saat ini Roh Kudus boleh menjamah, memulihkan setiap pergumulan permasalahan yang kami alami. Biar kiranya jalan keluar Kau boleh berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya pertolongan-Mu tidak terlambat. Kami percaya segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari saya undang juga teman-teman yang saat ini mendoakan keluarga kita yang ada di Indonesia atau dimanapun mereka berada saat ini. Orang tua kita bawa dalam doa. Biar kiranya Tuhan boleh menjamah mereka saat ini. Ya Tuhan, yang berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang jauh daripada kami, yang ada di Indonesia ataupun ada dimanapun mereka berada
saat ini. Tolong Tuhan Kau lindungi mereka, terutama dari pandemi COVID. Dan kiranya kasih-Mu mengalir mereka. Dan kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka aman bersama Engkau. Ya Tuhan, itulah doa-doa kami. Kami percaya bahwa setiap kami berdoa kepadamu, dan kami percaya seperti yang Kau firmankan, mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saat ini kami sudah meminta, dan kami percaya Kau boleh mendengar, mengabulkannya. Kami percaya persetujuan doa kami ini sungguh-sungguh boleh membawa sesuatu yang mujizat, yang sungguh-sungguh daripadamu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sungguh sangat sayang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami percaya Kau telah pulihkan setiap kami. Kami percaya bahwa rahmat melimpah-limpah atas kami. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Karena kita akan masuk lebih dalam lagi, kita akan rindu. Aku rindu, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan. Tuhan, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Yang Roh-Mu mengurapi, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindukan-Mu, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. 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 Ya Tuhan, terima kasih atas selawatan-Mu yang luar biasa. Kami percaya kami telah Engkau pulihkan. Kami percaya kami telah mendapatkan mujizat. Setelah ini kami ingin masuk lebih dalam lagi, mendengarkan firman-Mu yang telah Engkau kirimkan hamba-Mu Reza untuk kami semua yang ada di sini. Biar kiranya Kau boleh berkati saudara kami Reza. Biar kiranya apa yang dia sampaikan sungguh berasal daripada-Mu. Biar apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh boleh membawa mujizat, membawa buah-buah yang melimpah untuk karya pelayanan kami dan kegiatan kami selanjutnya. Berkati dia Tuhan, urapi dia, biar sungguh Roh Kudus-Mu yang bekerja atas dia. Dan untuk setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun kami berada, biarlah kiranya jamahan-Mu melingkupi kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami, dan berilah kami hati seorang murid yang boleh duduk diam mendengarkan, sehingga kami boleh hebat dan manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih. Saya persilakan Reza.
Ya, Reza, boleh. Waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Saya coba pasang slide-nya dulu ya. Bentar. Saya coba share screen sebentar. Kelihatan nggak? Saya Ya, kelihatan. Kelihatan. Oke, sebentar. Kelihatan. Oke. Ya, sekali lagi shalom buat saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus dari Campbelltown. Makasih udah undang saya buat sharing. Mungkin saya belum pernah ketemu ya sama beberapa yang di sini. Jadi mau memperkenalkan diri, nama saya Reza, umur hampir 40. Saya tinggal di California sekarang. Anak saya 3, yang paling 2 cewek, terus yang paling kecil cowok, nakal banget. Terus saya asal Jakarta, jadi udah di Sydney sejak tahun 2007 ya. Sebelumnya saya di Perth. Ya, salam kenal dulu. Dan saya mau awali sharing firman hari ini dengan makasih buat Ko Olin yang udah ngasih judul topik firmannya. Jadi ini yang mau saya sharingin mungkin interpretasi saya dari judul ini ya, gitu. Yaitu kita mau ngobrol tentang jadi pelayan, gitu ya. Menurut saya kalau kita udah bisa mulai memikirkan dan rindu untuk melayani itu udah itu udah the next step gitu dalam hidup beriman ya. Kalau orang kan biasanya hidup beriman awalnya tuh ya ke gereja aja lah gitu. Kalau kita bilang saya mau melayani, itu it's actually the next step untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Jadi sangat sangat baik gitu. Waktu saya mikir topik ini, saya jadi teringat sama suster kami waktu di Indonesia ya. Jadi saya itu 5 bersaudara, saya paling tua. Nah, karena mama papa anaknya 5, kan susah ya ngurus anak, apalagi mereka ada usaha sendiri, mesti kerja gitu. Jadi kita ada suster untuk ngurus adik-adik saya gitu. Nah, waktu adik saya yang perempuan itu lahir, itu anak keempat, itu kita hire satu suster namanya Suster Retno. Tapi akhirnya nggak tahu kenapa Suster Retno itu kita panggil Uwo. Jadi sebenarnya namanya bukan Uwo, tapi kita panggil Uwo, dan lucu sampai keluarganya juga ikut manggil dia Uwo. Nah, Suster Uwo ini akhirnya ngurusin adik saya yang perempuan, dan lalu mama melahirkan anak lagi yang kelima. Akhirnya dia jadi ngurusin adik saya itu. Nah, setiap saya mikir pelayanan, saya selalu teringat Uwo gitu sebagai seorang pelayan yang yang ideal gitu. Karena si Uwo ini sangat sangat jujur, nomor 1 ya. Papa saya tuh di Indonesia suka ada masalah dengan pegawai gitu. Kita punya sopir yang suka nyolong gitu ya. Terus dia punya salah satu orang kepercayaan di perusahaannya juga akhirnya korupsi besar-besaran gitu. Jadi banyak masalah dengan itu. Tapi si Uwo ini luar biasa gitu. Dia tetap jujur gitu. Dia tetap jujur dan setia sampai kita tuh mempercayakan dia untuk ngurusin uang dapur gitu. Tapi yang mungkin yang membuat saya merasa kalau Uwo ini suatu pelayan yang benar-benar sungguh melayani itu, ceritanya gini, kan dia ngurusin adik saya yang paling kecil dari lahir. Nah, jadi dari baby itu ya setiap hari diurusin lah ya.
Dan dia nggak pernah cuti gitu, nggak pernah cuti lama sekali gitu, setahun 2 tahun gitu sampai adik saya tuh agak besar gitu. Nah, suatu Lebaran dia akhirnya pulang libur Lebaran untuk pertama kalinya gitu, untuk ngunjungin keluarganya. Dan ya adik saya yang paling kecil itu untuk pertama kali kan ditinggal, nggak ada Siwo ini ya. Terus adik saya kebingungan. Kenapa dia kebingungan? Karena ternyata itu dia pikir, wah itu mainnya gitu, saking setiap hari itu ngurusin dia, saking perhatian, saking sayang sama dia gitu, dia merasa, oh ya, aku pikir itu mamaku, bukan, ternyata mamaku yang lain gitu ya. Ya, bukan berarti mama saya nggak ngurusin ya, tapi buat saya itu adik saya bisa ngerasa gitu karena si Wo itu benar-benar sayang sama adik saya dan menyayangi, bahkan sebagai mungkin kasihnya itu mirip seorang ibu. Jadi adik saya juga merasa disayangi gitu. Jadi luar biasa sekali gitu ya, dia melakukan tugasnya tuh sebegitu sungguh-sungguhnya untuk melakukan tugasnya sebagai suster, sehingga yang dilayani itu benar-benar merasakan kasihnya gitu. Jadi saya mau mulai cerita dengan cerita Uwo itu sebagai apa ya? Sebagai contoh seorang pelayan yang benar-benar siap membantu dan benar-benar pembantu, dan pelayanannya itu sungguh berbuah ya, dan dia lakukan dengan tulus hati gitu. Sampai sekarang juga kita keluarganya masih kontak sama dia. Kita juga sangat sayang sama dia. Oke. Jadi gimana kalau topik ini adalah gimana cara kita mau melayani yang berbuah gitu. Saya mau mulai dengan kata terakhir ya, dengan kata buah gitu ya. Tentunya kalau kita mau, buah itu kan seperti hasil ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apa sih buah-buah pelayanan itu? Tentunya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu dong, kita harus tahu hasilnya apa gitu. Tahu dari mana kita kalau melayani ini udah berbuah, ya kita harus tahu buahnya apa gitu. Ya, kalau di company kan jelas, misalkan kita kerja, biasanya ada KPI atau performance target. Jadi kita tahu kalau kerja kita udah benar kalau KPI-nya ketemu gitu. Kalau sekolah juga ada nilai kan? Kita tahu kita harus nilainya di atas berapa, baru kita lulus dan kita tahu oke, saya sudah belajar dengan benar. Kalau pelayanan, jadi buahnya apa? Menurut saya ada dua macam ya, yang satu adalah buah untuk kita, yang dua adalah untuk sesama. Yang pertama, it's very obvious mungkin. Ajaran Tuhan adalah sebagai orang Katolik kita harus berbuah, ya, nggak ada kompromi gitu. Seorang Kristiani itu harus menghasilkan buah-buah, dan buah-buah apa yang harus ada dalam hidup kita, yaitu adalah buah-buah roh. Ya. Ini kutipan bagus sekali dari Katekismus Gereja Katolik. Di sini ditulis buah-buah roh adalah kesempurnaan yang Roh Kudus hasilkan dalam diri kita sebagai buah-buah sulung kemuliaan abadi. Ada 12 macam, yaitu kasih, sukacita, ketutupan foto nih, saya nggak bisa baca, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian, gitu ya. Dan kenapa buah-buah roh gitu ya, kan melayani orang lain gitu. Pelayanan yang berbuah itu penting, bukan cuma memberkati orang lain, tapi kita sendiri harus juga bertumbuh dalam kekudusan. Saya mau sharing resiko orang yang pelayanan kan akhirnya pelayanannya jadi apa ya, terlalu fokus sama pelayanannya, kadang-kadang justru hidup doa atau hidup rohani kita bisa tertelantarkan kan. Mungkin bukan cerita yang langka ya kalau kita dengar gitu, oh ada orang yang sibuk pelayanan sampai lupa kewajiban gitu, atau saking sibuknya sampai aduh capek lupa doa gitu ya.
kalau kita melantarkan hidup rohani dan hubungan kita dengan Tuhan itu mungkin kita memberkati sesama, tapi buah kekudusan yang wajib kita, buah-buah roh ini yang harusnya ada dalam hidup kita mungkin kurang diperhatikan. Jadi penting sekali kita terus bertumbuh dalam kekudusan, dan itu tandanya kalau kita sudah melayani yang benar, yaitu kita sendiri semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ada satu alasan lagi kenapa penting kita kudus, yaitu mengenai tugas kita sebagai saksi, ya kan? Nah, di kisah ini dibilang nih, kalau kita melayani, salah satu tugas pelayanan kita adalah untuk bersaksi, ya. Karena kita sudah mengenal Yesus Kristus, mengalami kasih-Nya, kita dipanggil untuk men-sharingkan, untuk membagikan pada orang-orang di sekitar kita, gitu. Nah, saya mikir kalau tentang saksi, ya kan, saksi itu, kalau saya mikir saksi itu jadi mikir kisah-kisah apa, film-film detektif. Saya senang film-film apa, polisi gitu ya. Dan saksi itu biasanya kan ada di pengadilan, jadi ada suatu kejahatan dan saksi ini kan melihat gitu ya. Saksi itu menyaksikan apa yang terjadi dan dia diminta untuk ceritain gitu. Apa sih yang kamu lihat? Apa sih yang kamu dengar? Dan yang dicari di pengadilan itu ada kebenaran gitu. Nah, mungkin kira-kira situasinya kayak gini ya. Di sebelah kanan ada gambar si orang itu dengan jenggot yang panjang, dia harus bersaksi gitu. Saya sih nggak pernah ke pengadilan ya, tapi saya dengar kalau di pengadilan itu biasanya saksi itu kan suruh bersumpah ya, taruh tangan di atas kitab suci yang sesuai dengan imannya, lalu disuruh bersumpah gitu. Aku akan berkata jujur. Dan itu sumpahnya penting ya. Dalam hukum itu kalau dia ternyata bohong, itu ntar bisa dihukum gitu, bisa ditangkap, bisa disalahkan gitu. Jadi kejujuran buat saksi ini penting. Terus saya ngelihat banyak film di film-film gitu kan, kalau ada saksi biasanya pengacara lawan ini kan berusaha menangin kliennya dong. Jadi dia akan berusaha menyerang gitu. Misalkan ada saksi dari lawannya gitu. Dan salah satu hal yang diserang itu biasanya adalah kredibilitas saksi itu, credibility. Jadi misalkan saksi ini ngomong something ya, bersaksi. Biasanya lawyernya juga yang saya lihat suka udah riset dulu, udah gali-gali gitu. Ini saksinya benar orang jujur nggak sih? Ntar ada aja bisa dibilang, oh kamu kan dulu pernah ketangkep polisi nyopet gitu. Jadi kesaksianmu nggak benar tuh, kamu penjahat gitu. Atau ada juga yang nggak berhubungan, cuma dibilang, oh kamu tuh pernah ketangkep nyeleweng sama istrimu. Jadi kamu orang nggak setia, jadi kesaksianmu tuh nggak bener gitu. Jadi itu caranya di pengadilan itu kesaksian saksi ini akan dikalahkan gitu ya, dibilang nggak bener gitu. Begitu juga dengan kita ya. Kalau kita mau bersaksi tentang Tuhan kepada sesama, orang kan juga melihat, kamu siapa sih? Resa nih siapa sih? Ya, oh aku kenal kamu dulu, kamu orangnya begini gitu kan. Orang juga bertanya-tanya, dan kalau misalkan ada yang kenal saya gitu dan ngelihat kelakuan buruk saya di masa lalu kan, apa yang saya sharing kan bisa bisa bobotnya lebih rendah ya gitu. Jadi untuk seorang saksi, kalau kita mau menjadi saksi yang benar, itu pentingnya kita punya buah-buah roh. Itu pentingnya kita berusaha mencapai kekudusan. Karena apa? Karena saat kita bersaksi, kita akan di-challenge gitu. Kita akan di-challenge kekudusan kita. Kita akan di-challenge akan siapa kita dan seberapa dekat, seberapa baik hidup
kita gitu ya. Dan gambar di kiri ini gambar pengacara yang menuduh, menodong gitu ya. Dan biasanya ini iblis yang melakukan seperti ini gitu kepada kita. Oleh sebab itu penting dalam melayani kita juga punya prioritas untuk menumbuhkan buah-buah rohani, untuk berusaha menjadi sebagai kudus lagi. Ada ditulis ya tentang evangelisasi kalau pelayanan dan kesaksian kita itu akan lebih efektif kalau disertai hidup yang kudus dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi itu sungguh penting. Ya, jadi buah kekudusan. Ini gambar buah mandarin yang saya suka sekali karena manis. Nah, oke. Saya ada tips kalau gimana cara mengukur tingkat kekudusan kita ya. Tips saya gini. Coba tanya suami, istri, dan anak-anak Anda untuk menilai seberapa kuduskah saya dari 0 sampai 100. Kenapa orang-orang dekat? Karena mereka ngelihat kita ya setiap hari, kelakuan kita gitu. Jadi itu saya mau suggest itu sebagai cara mengukur kekudusan. Oke. Yang kedua apa? Buah untuk orang lain ini menurut saya ada buah kasih pelayanan. Ya. Waktu saya mikir ini, oke, kalau saya melayani orang lain, saya tahu dari mana sih kalau yang udah saya lakuin itu benar gitu ya, sukses gitu. Apa sih gitu tandanya gitu? Apa sih buah-buahnya gitu? Apakah saat saya dipuji orang? Apakah setelah bersaksi atau setelah membagikan firman ada yang tepok gitu ya? Atau apakah kalau saya dikenal orang, apakah kalau saya dapat penghargaan atau uang gitu ya, saya mulai mikir gitu, tahu dari mana sih udah berhasil gitu. Tapi kalau kita lihat dalam kitab suci, sebenarnya tahu dari mana sih kita sudah melayani hasil buah-buah ini di orang lain itu apa? Itu kalau semua orang itu diselamatkan, ya kan? Make sense. Misi Tuhan Yesus Kristus di dunia itu untuk supaya semua orang diselamatkan dan mengenal Dia dan mengetahui akan Dia, mengetahui jalan kebenaran, mengetahui kasih-Nya, mengenal firman-Nya gitu ya. Jadi sebenarnya penghargaan yang kita terima gitu, seberapa besar kelompok doa kita atau PD kita itu emang itu hal-hal yang kelihatan gitu, tapi that's not the buah yang sebenarnya diinginkan gitu. Jadi buah yang harus ada yang dilihat adalah saat orang-orang yang belum mengenal Tuhan tuh bisa mengenalnya, saat orang-orang yang belum mengenal firman, belum tahu akan Tuhan, boleh lebih mengenal dan menuju kekudusan gitu. Nah, di sini ada satu quote dari ini, istri saya sering ngomong gitu ya. Jadi saya keingat terus gitu. Dia suka bilang jangan jadi calo surga gitu kalau melayani. Karena calo itu apa? Ya calo itu apa ya? Kita menjual surga, tapi kitanya sendiri nggak ikut masuk surga. Jadi kita mengundang orang-orang buat kenal Tuhan, tapi pada akhirnya kita itu sendiri ketinggalan gitu ya. Syukur-syukur kalau masih api pencurian, tapi kalau ke neraka kan gawat gitu ya. Kita bisa bantu orang dibaptis jadi Katolik, tapi kitanya sendiri ketinggalan. Dan di sini di Korintus, Santo Paulus juga mengungkapkan ketakutannya gitu. Dia bilang jangan sampai aku sendiri ditolak ya. Aku memberitakan Injil pada banyak orang, jangan sampai aku sendiri ditolak oleh Tuhan pada akhirnya gitu. Jadi
Santo Paulus juga bilang, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya ya. Dia terus berusaha mengekang kedagingannya, dia terus berusaha semakin kudus dan melatih ya jiwanya supaya tetap setia pada Tuhan, karena dia nggak mau pada akhirnya dia ditinggalkan. Dan ini penting ya, penting untuk kita ingat juga gitu ya, dan supaya kita juga dengan hidup kudus kita bawa orang dan kita bersama-sama menuju Tuhan gitu. Ini poin saya yang terakhir tentang buah untuk orang lain ya. Kadang-kadang kan kita juga evaluasi dong. Oke, aku sudah melayani di sini, aku sudah melayani begini gitu. Hasilnya apa sih gitu? Kadang-kadang kan wondering ya. Saya juga wondering gitu. Misalkan saya sharing firman di sini, oh udah benar nggak sih gitu? Apakah apa yang saya ngomongin salah gitu atau orang nggak seneng gitu? Kita kan selalu berpikir gitu ya. Kadang-kadang, tapi saya merasa dulu ya, saya sering merasa salah. Dulu saya sering kecewa. Misalkan habis acara gitu, saya dulu main gitar kan. Saya main gitar di PD atau acara gede. Setelah PD itu, kok kayaknya biasa-biasa aja ya gitu. Saya suka kecewa dulu. Kok nggak ngerasa apa-apa ya gitu. Udah latihan gitu. PD berlalu, udah berlalu aja gitu. Nggak merasa apa-apa. Dulu ukuran saya tuh sukses tuh kalau saya merasa seneng, tapi kadang-kadang capek habis PD, jadi saya malah suka makin down dulu. Tapi saya sadar itu salah gitu ya. Jadi kalau saya nggak merasa saya nggak merasa happy, itu bukan berarti pelayanannya nggak berbuah. Saya pikirin begini, Wo itu kan mengurus rumah tangga papa mama saya, rumah tangga kita ya, ngurusin dapur gitu dan ngurusin segala hal supaya rumahnya bersih. Kalau rumahnya bersih, teratur, makanannya enak, yang nikmatin siapa sebenarnya? Majikannya kan? Ya. Yang punya rumah gitu. Jadi saat kita melayani, kalau pelayanan kita benar untuk Tuhan dan orang sesama, jadi seharusnya yang menikmati itu adalah sesama orang-orang sekitar kita dan Tuhan sendiri yang disenangkan gitu oleh apa yang kita perbuat. Dan belum tentu kita bisa nikmatin kan ya di dunia ini gitu. Tapi yang saya belajar, kalaupun kita nggak ngerasa apa-apa, kalaupun kita merasa kita nggak dapat ganjarannya sekarang gitu ya, kalau kita udah tulus, it's good because hasilnya biarlah Tuhan dan biarlah sesama saya yang boleh menikmati gitu. Itulah pikiran seorang pelayan, yaitu bukanlah saya, bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama, dan biar Tuhan dan sesama yang menikmatinya. Dan ayat ini bagus sekali dari Filipi, ditulis di sini. Ini ngomong tentang hidup melayani. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaiklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan jangan setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi yang kita kejar adalah supaya sesama kita kepentingannya boleh terpenuhi dan mereka boleh bahagia. Saya mau sharing tentang ini juga, gimana saya ngelayanin tapi saya benar-benar nggak nikmatin hasilnya. Dulu di waktu saya di Perth, saya kan ikut persekutuan doa juga. Dulu kita kadang-kadang dipanggil untuk mendoakan orang sakit. Jadi ada suatu waktu ada satu om, kita nggak kenal, cuman om itu lagi sakit, lagi treatment gitu. Jadi minta didoakan untuk kesembuhan. Jadi saya sama beberapa teman kita pergi, kita
ya kenalan sama om itu, dia ada keluarganya juga, dan akhirnya kita berdoa. Terus kita berdoa bersama kan di rumahnya. Dan saya saat berdoa itu tiba-tiba saya ngerasa dapat kesan gitu ya dari Roh Kudus kalau om ini kayaknya kecewa deh sama Tuhan gitu. Terus saya pikir-pikir, jangan-jangan salah, bener nggak ya? Tapi akhirnya setelah dipikir-pikir kayaknya saya mesti ngomong deh. Terus saya ngomongin, setelah doanya selesai, saya bilang, Om, sorry ya kalau salah. Tapi kayaknya Om kecewa sama Tuhan ya? Dia bilang, enggak, katanya. Enggak kok, enggak. Oh iya, sorry, saya salah gitu. Ya udah dong. Beberapa minggu kemudian mama saya malam-malam itu pulang dari persekutuan doa dewasa gitu. Saya kan di PD anak muda, dia dari PD dewasa. Jadi dia bilang, Resa, tadi mau nanya, kemarin tuh kamu doain om yang sakit ya? Kata mama saya. Terus saya bilang, iya. Omnya namanya ini, iya. Tahu nggak, tadi si omnya tuh saksian loh di PD katanya. Dia bilang kemarin ini tuh dia dikunjungin anak-anak muda, didoain. Terus ada satu anak muda itu bilang kalau dia kecewa sama Tuhan. Terus dia kaget katanya, karena sebenarnya dia emang lagi kecewa sama Tuhan karena dia sakit gitu. Cuman dia gengsi katanya, masa sih sama anak muda ngaku gitu. Jadi om ini ternyata nggak mau ngaku, dia gengsi, tapi di PD dia kesaksian. Akhirnya dia bilang, tapi saya tersentuh, dia bilang. Dan teman-teman, syukur sekali, om itu sebenarnya bukan Katolik, tapi setelah itu dia dibaptis secara Katolik gitu. Jadi buat saya merasa oke, alright, itu bukan saya nggak nikmatin sama sekali, malah mau omnya disangkal, tapi pada akhirnya apa? Om itu mendekat pada Tuhan. Tuh buat saya, oke, saya boleh turut berbahagia juga, tapi saya nggak nikmatin, ya, nggak ada. Om itu pun nggak ngomong sama saya lagi, nggak menghormati, nggak thank you, nggak ada apa. Tapi it's okay, it's because ada buah gitu, dan itu membawa sukacita gitu ya. Contoh aja. Jadi apa? Oke, summary untuk buahnya ya. Ada 2 buah kan, kekudusan dan untuk orang lain. Jadi sebenarnya pelayanan yang berubah itu adalah pelayanan yang dimana saat kita lakukan itu kita bertambah kudus, dan orang sekitar kita juga semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Kita mau pada akhirnya kan kita semua bersama-sama bersatu kembali pada Tuhan ya. Kita jadi berjalan bersama menuju kekudusan dan kebahagiaan kekal pada akhirnya. Jadi dan 2 itu penting untuk berbarengan, jangan satu ditelantarkan. Nah, kan judulnya juga siap nggak jadi pembantu gitu ya. Nah, oke, kalau kita udah tahu buah-buahnya apa, yang saya pikirin satu lagi, kenapa sih kita mau melayani gitu? Buat apa sih? Ya, terus saya mikir aja. Nggak tahu buat saudara-saudari kenapa pertanyaan ini penting nggak? Tapi kalau buat saya sih penting ya. Kalau saya paling nggak seneng tuh kalau ngelakuin something saya nggak tahu alasannya kenapa gitu. Mesti ada lah. Misalkan kita mau ngambil suatu kerjaan, kenapa saya mau ngerjain gitu? Atau diminta tolong, kenapa saya mau menolong gitu? Ada alasannya lah harus. Gitu. Nah, kalau dalam lingkungan persekutuan doa kan biasanya kan pelayanannya mirip-mirip seperti inilah ya. Ada yang bawa firman, ada yang main musik, ada yang kesaksian dan berdoa, macam-macamnya gitu. Kenapa sih? Mungkin ada apa ya? Ada slight danger gitu untuk kita yang di PD kalau kita cuma ngelihat aktivitas-aktivitas ini sebagai alasannya gitu, sebagai the why gitu. Dan mungkin bisa lebih bahaya lagi kalau justru yang kita cari justru hal-hal yang duniawi gitu. Tadi Tere bilang, mungkin Tere udah bilang saya psikolog ya. Nah, dalam ilmu psikologi itu
the question why itu ngomongin tentang motivasi. Jadi kenapa sih orang punya motivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, motivasi itu ada yang eksternal, jadi dari luar diri kita. Ini kan kenapa saya kerja? Karena saya akan dapat uang, ya kan? Saya butuh uang untuk hidup. Saya belum tentu senang sama kerjaannya, belum tentu saya setuju sama apa yang perusahaan saya lakukan. Kalau saya dapat duit, itu motivasi eksternal gitu. Tapi motivasi internal adalah yang dimana, oke, saya mau ngelakuin ini karena saya benar-benar senang. Gitu. Kemarin saya ketemu teman yang yang jalanin charity anak-anak di Indonesia gitu. Jadi dia membiayai beasiswa anak-anak yang nggak mampu gitu ya. Dan waktu saya tanya, kenapa kamu ngelakuin? Karena saya mau aja gitu. Dia bilang, saya seneng. Saya pengen lihat anak-anak itu punya masa depan yang cerah. Itu buat saya keren banget gitu ya. Saya sendiri nggak sampai mikir seperti itu. Tapi buat dia itu dari dalam. Jadi dia dari dalam hati. Saya pengen anak-anak itu, saya bener pengen anak itu punya masa depan yang indah. Itu contoh motivasi yang internal. Dan para psikolog tuh percaya kalau motivasi yang internal itu akan selalu lebih kuat dibanding eksternal. Ya dong. Kalau kita cuma cari duitnya stop, kita kerjain nggak? Nggak lah. Ya kan? Tapi kalau kita benar-benar dari dalam hati emang mau melakukan hal itu, motivasi itu nggak akan patah gitu. Jadi begitu juga dengan pelayanan gitu. Penting kita punya motivasi yang benar. Karena kalau motivasi kita yang masih yang eksternal itu, kita akan gampang putus asa ya, gampang stop ya. Misalkan kita cuman kepengen pujian gitu. Kalau pujiannya stop ya ngapain pelayanan, kan nggak perlu gitu. Nah, makanya dalam melayani ini kita manusia, kita nggak sempurna. Jadi biasanya ada tahap-tahap pemurnian motivasi gitu. Biasanya ada orang yang mulai melayani itu karena untuk keuntunganku ya. Kenapa sih melayani? Oh enak, abis melayani ada makan-makan gitu, atau ada ngumpul-ngumpul, atau saya dipuji orang. Nah zaman dulu ini waktu di PD anak muda itu saya masih ingat istri saya Puspa itu waktu masih muda, sekarang udah nggak terlalu muda. Itu banyak yang suka. Jadi kita di sel grup yang sama tuh kadang-kadang suka ada anak cowok yang masuk, dan setelah kita tanya, setelah ditelusuri kenapa sih mau join sel, oh mau deketin Puspa gitu. Ada satu anak dulu seperti itu. Dan kalau buat teman-teman yang pernah di kelompok anak muda itu normal ya, biasanya sering kita temuin gitu. Well, I think it's okay juga, karena teman-teman saya banyak yang seperti itu dulu ya kan. Kenapa mau cari pacar lah kan, di PD itu banyak yang cantik gitu, banyak yang ganteng, dan kita juga tahu mereka ya lebih doa lah, lebih lebih baik lah, lebih nggak brengsek ya dibanding anak-anak lain gitu. Jadi mulai melayani, it's okay juga ya. I think it's okay juga, banyak orang yang seperti itu. Teman saya juga yang sampai sekarang masih melayani gitu, awalnya juga cuman seperti ini. Tapi kalau kita terus stuck di sini ya, seperti saya mention tadi ya, motivasinya nggak kuat ya. Kalau orang cantiknya sudah mengering ya keluar. Ada satu tahap lagi ya motivasi. Ada lagi yang motivasi kita mungkin cuman untuk nyenengin orang lain gitu ya. Jadi contohnya sebenarnya sih aku nggak mau ngelakuin, tapi ya udahlah, takut dosa gitu. Atau ada orang yang mau melayani karena disuruh gitu ya. Atau mungkin karena suami, istri, pacarnya pelayanan juga gitu ya. Teman saya ada beberapa yang
mama papanya itu pewarta hebat. Jadi di Indonesia di lingkungan Katolik itu lumayan terkenal gitu. Jadi ada satu teman saya, dia bilang, ya saya merasa mesti karena mama udah kayak mewarta gitu. Jadi dia merasa mesti. Tapi teman saya ini justru kesian, malah dia sebenarnya nggak seneng gitu. Dia nggak seneng bawa firman, dan dia nggak seneng merasa terpaksa itu gitu. Dia jadi merasa nggak ada choice gitu kan ya. Once again, ini juga suatu yang memotivasi kita kan, kadang-kadang untuk melayani, untuk stay gitu. Atau kadang buat kita orang Indonesia takut malu. Misalkan kita udah lama gitu ya di CIC, udah lama di datang PD gitu. Kalau hilang malu kan, gitu. Kalau tiba-tiba nggak mau terlibat lagi, bisa malu kan, gitu. Tapi kan ini juga motivasi bukan benar-benar internal kan ya. Itu masih tergantung, oh ya karena social pressure, karena orang lain gitu ya. Mungkin bukan untuk keuntungan aja. Nah, motivasi yang benar-benar internal ini adalah di mana misalkan kita melayani Tuhan. Itu di mana kita mengetahui tugas kita, mengetahui misi Tuhan di dunia ini apa ya, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang, untuk mengenal Dia, dan mengetahui tujuan aku melayani karena aku ikut serta dalam misi Tuhan di dunia ini, sehingga semua orang boleh mengenal Dia gitu. Dan meskipun aku nggak dapat untung, meskipun orang-orang sekitarku nggak seneng, aku apa-apa, because my purpose is God's purpose gitu ya. Jadi sekali lagi, karena kita manusia yang nggak sempurna ya, saya juga kalau refleksi saya nggak benar-benar sampai yang terakhir gitu. Sebagai manusia yang nggak sempurna, kita ini mau dimurnikan gitu. Ini dari Maleaki ditulis tentang Tuhan yang memurnikan dan mentahirkan ya, membersihkan orang Lewi ya, di mana menyucikan umatnya supaya pelayan-pelayan Tuhan ini menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi dari kalau kita cari kata memurnikan, menyucikan, banyak referensi dalam Alkitab yang ngomongin tentang pemurnian ini gitu, seperti perak yang hanya bisa bersinar setelah ia boleh ditempa dan dimurnikan dari hal-hal yang nggak murni. Begitu juga setiap dari kita yang sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan, yaitu apa? It's okay kalau motivasi kita belum benar, tapi kita harus mau membuka diri kita dan mau terbuka untuk Tuhan terus memurnikan dan menempa kita supaya motivasi kita itu semakin benar, semakin baik gitu ya. Dan penempaan ini terkadang nggak enak karena seperti perak ditempa dengan panas yang membara, begitu juga terkadang kalau motivasi kita dimurnikan itu adalah lewat kesulitan-kesulitan ya. Tapi kesulitan itu dalam pelayanan, dalam mempertahankan hidup rohani kita, itu semua akan membuahkan sesuatu yang indah gitu. Dan semoga saat kita melayani, purpose kita semakin clear gitu ya. Dan it's very good. Teman saya ini yang punya charity, menggalang beasiswa untuk anak-anak yang miskin itu, sekarang dia udah sekitar seumur saya lah, lebih muda dikit ya. Tapi dia bilang dia udah ngelakuin itu dari kuliah, jadi udah bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun charity dijalanin terus, dia nggak dapat apa-apa gitu. It's a non-profit, so she doesn't get any
insentif, tapi dia bisa jalanin terus. Charity di Indonesia dia jalanin dari sini, dan teman-temannya itu di banyak negara, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, tapi semuanya itu punya purpose yang kuat, yang jelas, dan dibilang ya, it's just something we have to do, and we do it gitu, because there is a strong purpose. Jadi mungkin poin kedua yang mau saya sharingkan ini, pelayanan kita akan lebih bertahan dalam melayani dan untuk menghasilkan ilmu kalau kita punya tujuan yang jelas, dan untuk itu kita harus berdoa untuk minta dimurnikan Tuhan. Tujuan yang jelas juga, saya mau sharing, kan kalau pelayanan itu kita nggak selalu bisa ngelihat hasilnya ya. Mungkin nggak tahu teman-teman ada yang pernah ngerasa nggak, udah melayani, membangun suatu kelompok atau memulai sesuatu gitu ya, tapi kok kayaknya nggak ada hasil nih ya. Saya nggak tahu teman-teman gimana, tapi saya juga pernah ngerasa gitu juga. Terus saya mikir gitu, saya banyak belajar dari miara pohon lemon. Belakangan ini saya miara pohon lemon di belakang rumah. Belajar numbuhin gitu, belum pernah sih miara pohon buah. Nggak tahu ada yang di sini punya pohon buah jeruk gitu nggak. Tapi yang saya belajar itu, pohon lemon itu sekitar 2-3 tahun setelah ditanam. Jadi kalau begitu kita tanam, dia nggak langsung berbuah, nggak langsung berbunga gitu, ada waktu menunggunya gitu ya. Dan teman kerja saya juga bilangin, itu kalau mulai berbuah itu jangan dibiarin tumbuh dulu buahnya, katanya dipites dulu gitu ya, yang kecil-kecilnya. Saya kenapa aneh banget, kan biarin aja biar berbuah. Saya bilang karena kalau kamu nggak gituin, ntar rantingnya itu belum kuat, katanya. Rantingnya belum kuat dan bisa patah justru kalau harus nopang buah yang segede itu. Dan percaya deh, kalau kamu pokoknya 1-2 tahun pertama tuh jangan dipanen dulu. Tahun ketiga buahnya pasti banyak gitu. Terus saya praktekin, bener itu, pohon lemon sama lime di belakang itu 2 tahun pertama ya males banget, nggak ada apa-apanya. Tapi tahun ini yang baru kita panen ya, itu banyak sekali buahnya. Ada buah jeruk limau Indo juga, itu sampai kita nggak habis-habis gitu. Jadi emang kadang-kadang dalam pelayanan itu buah-buahnya nggak terlihat langsung ya, dan oleh sebab itu kita mesti sabar nunggu gitu. Dan lagian sabar itu kan salah satu buah roh ya kan. Oke. Saya masuk ke poin terakhir ya. Oke, kalau kita udah tahu buah-buahnya dan kenapa kita harus melayani. Oke, sekarang how? Ya, kita udah siap nih mau menjadi pembantu, jadi pelayan, udah tahu tujuannya. Gimana kita harus melayani? Yang pertama di Matius 25 ditulis, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, kira-kira ini ngomong tentang apa? Ini ajaran Yesus saat dia ngomong tentang talenta. Talenta is a gift. It's a gift that God gives us, gitu ya. Apa yang Tuhan berikan pada kita? Ada harta, ya, ada skill, ada kemampuan, kecerdasan, kesehatan, gitu. Dan kalau kita melayani, kita diberikan semua ini gitu sebagai manusia. Itulah yang seharusnya pertama-tama kita persembahkan, kita bawa dalam pelayanan gitu. Ya. Profesi kita apa gitu? Skill kita apa? Pernah nggak kepikiran untuk use that skill di PD gitu ya, di gereja gitu. Misalkan kita seorang accountant gitu, skill itu dipakai nggak gitu? Kemarin ada teman saya yang punya skill di finance gitu.
Dan saya lumayan kaget sih karena rada nggak wajar gitu ya waktu kita nyari anggota tim di Epifani. Dia bilang, aku bisa bantu-bantu nih di finance gitu. Terus saya mikir, finance apa ya? Eh, kan di PD nggak ada seksi finance. Terus setelah kita pikir-pikir, oh bisa buat fundraising kan, orang ini mungkin bisa mikir gitu gimana cara yang baik untuk fundraising gitu. Jadi itu contoh ya, mungkin contoh yang baik gitu kalau dia punya skill, dia nawarin dia mau bantu di daerah situ. Juga ya harta gitu ya. Ya ada baiknya kita memberi dengan generous ya, terutama kepada gereja, pada kelompok sendiri gitu ya. Karena apa yang Tuhan sudah berikan, seharusnya kita juga bisa meneruskan semuanya itu kepada orang-orang sekitarnya untuk memberkati kerajaan Tuhan. Tentunya dengan serelanya ya. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Hotel Ayo kali? tebak. Ya hotel sih. Ini airnya apa maksudnya? Ini di daerah mana ini? Ada yang bisa tebak nggak? Gurun, ya Gurun, benar. Ini airnya ini, saya kasihin deh. Air ini banyak garamnya. Laut Mati Ya, Laut Mati. di Ya, ini Jordan. foto laut di Yordania. Ya, saya sih belum pernah ke sono ya, nggak tahu nih bisa ke sono apa enggak. Ya, saya cari gambar Laut Mati. Kenapa Laut Mati? Terkadang kita orang Katolik itu melayani cuman di rumah kita sendiri. Jadi seperti Laut Mati ya. Laut Mati itu nggak ada airnya semua menuju situ, tapi dia nggak keluar. Jadi garamnya tuh nggak ada mengalir ke tempat lain. Jadi saking asinnya itu sampai orang bisa ngambang gitu. Mungkin analogi ini sering dipakai gitu. Kalau kita melayani, janganlah di kalangan kita sendiri, apa istilahnya ya, menginjili orang-orang yang sudah diinjili gitu istilahnya. Kita melayani orang-orang yang sudah percaya Tuhan doang gitu. Nah, kalau saya mikir ini, saya benar-benar tegur karena saya melayani di PD Anak Muda itu berapa tahun ya? 7 tahun dulu di Perth. Itu benar-benar emang saya cuma sibuknya di PD doang. Terus setelah dipikir-pikir, ya nggak ada karya sosial, nggak ada bakti sosial, nggak ada apa-apa. Saya juga nggak pernah nyumbang gitu. Nah, saya baru sadarnya setelah nggak di PD itu, saya mikir, oh iya, apa yang saya lakuin ya, yang saya layani itu teman-teman PD doang gitu. Dan biasanya grup yang orang-orang di grup kita kan orang-orang yang mirip sama kita kan gitu, orang dalam berbagai macam hal very similar dengan kita, dan saya nggak ketemu orang-orang lain, jadi saya merasa salah satu orang yang yang cuma melayani di rumah sendiri gitu ada salah. Dan saya kagum sama kelompok-kelompok di Sydney. Saya ingat ya PDMKK ada bakti karya sosial di Indonesia, dan kelompok CIC lain ada banyak karya itu penting sekali gitu. Jadi bukan cuman di grup sendiri aja gitu ya. Tapi kita diminta untuk pergi, untuk keluar gitu. Banyak perintah Yesus pada muridnya itu untuk keluar gitu, pergilah gitu, dan keluar, beritakanlah Injil. Jadi kita juga diajak untuk go out there, terutama kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, untuk men-sharingkan iman kita, untuk men-sharingkan betapa penuh kasihnya Tuhan itu, dan supaya mereka boleh merasakan kebaikan kita gitu. Yang ketiga, gimana cara melayani? Dari Matius ini ditulis, ini waktu itu ini ceritanya tentang orang yang menghadap Tuhan ya, dan
orang-orang benar yang menghadap Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum, karena Tuhan bilang kamu sudah memberi aku makan minum gitu. Dan Tuhan menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi karya pelayanan juga seharusnya dibarengi dengan karya nyata, ya, terutama bagi orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan gitu. Bukan cuman doa-doa saja, bukan cuman ngomong seperti ini ya. Ini saya merasa ini yang saya lakuin ini bentuk pelayanan, tapi saya bukan melayani orang yang yang benar-benar lapar, yang butuh pakaian gitu. Ya. Dan pelayanan seperti ini penting disertai dengan suatu karya nyata juga, ya. Nah, tadi sudah dibilang tentang pergi, ya. Dan selain kita harus pergi keluar, kita harus pergi keluar, bertolak ke tempat yang dalam nih. Di Lukas ini Yesus nyuruh murid-muridnya untuk ke tempat yang dalam. Mereka udah semalaman coba menjalani ikan tapi nggak dapet, disuruh keluar lagi gitu. Go in the deep, duk in altum. Pergilah ke tempat-tempat yang Tuhan suruh. Kenapa? Karena kita diutus, ya, ini suatu ajakan di akhir setiap sakramen Ekaristi. Kalau kita semua itu diutus untuk keluar dan mengikuti Tuhan. Dan untuk ini kita penting untuk mengikuti dan mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi bukan pikiran kita saja, kita dalam melayani harus terbuka pada suara Roh Kudus di mana dia harus melayani, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kita melayani, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita, segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukannya bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi apapun yang kita lakukan lewat karya rohani, lewat karya amal, karya yang nyata dalam pelayanan, hendaknya lah kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan kita, gitu ya, dengan memikirkan this is for Jesus, seperti Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Salah satu quote-nya adalah, kalau saya memungut jarum di tanah, saya memungut satu barang, saya melakukan ini untuk Tuhan. Hal sekecil apapun, it's for God, gitu. Dan kita persembahkan kembali, gitu. Dan kita percaya ya, kita percaya kalau kita menjadi pelayan yang benar dan menjadi pelayan yang menghasilkan buah kekudusan, buah untuk orang-orang, kita percaya kalau kita ada hadiah yang menanti kita, mungkin nggak di dunia ini tapi di kehidupan selanjutnya, dan Tuhan akan sangat menghargai dan kita akan menerima semua janjinya dan kebahagiaan kekal itu pada akhirnya gitu. Jadi sekian yang mau saya sharingkan. Mungkin mau ditutup dengan doa ya, Tere? Langsung masuk doa atau? Ya, Cak, boleh doa penutup firman, Cak? Ya. Mari kita mengarahkan hati kita lagi ya untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam ya Tuhan, dan terima kasih kalau kami boleh mendengar firman dari kitab suci. Terima kasih kalau kami boleh membahas tentang pelayanan, gimana kami harus melayani, pelayanan apa yang berbuah dan kenapa kami harus melayani. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami membahas semua ini pada persekutuan doa Campbelltown pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam hidup kami, semua yang hadir di sini, terutama yang rindu, orang-orang yang rindu melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus supaya Kau beri kerinduan untuk melayani, beri kekuatan, beri hikmat, dan beri arah dan tujuan ya Tuhan, supaya bersama dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami semua boleh melayani Engkau dengan benar dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, karena itu adalah suatu kerinduan kami. Kami terutama berdoa supaya kuasa Roh Kudus-Mu boleh terus turun pada PDKK Campbelltown, supaya lewat segala pelayanannya, supaya lewat segala kegiatannya, orang-orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Setiap orang datang boleh merasakan kehadiran, boleh merasakan kasih-Mu, dan misi pelayanannya boleh menghasilkan banyak buah. Semua anggotanya semakin kudus, semua orang yang dilayani boleh juga semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dan ya Roh Kudus, kami percaya Kau ada, kami percaya Engkau ada, Kau berkuasa dan Kau terus menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami serahkan semua acara kami hari ini dalam tangan-Mu, dan juga kami serahkan hidup kami setelah acara ini. Apapun yang kami lakukan, mohon supaya Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri firman hari ini dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan di dalam cobaan, tetapi bebaskan dari jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dan kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Resa buat firman yang sangat indah. Biar firman yang sudah ditabur di tanah yang subur dan berbuah. Amin. Acara selanjutnya, persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyejukkan hati kami. Biar kiranya firman-Mu boleh selalu melekat dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Biar kiranya kami memberi dengan sukacita. Biar berkat-Mu terus mengalir atas kami. Terima kasih Yesus. Amin. Baik teman-teman, persembahan boleh ditransfer di nomor rekening yang tertera. Terima kasih, bisa difoto untuk mempermudah. Baik, pengumuman
Persekutuan doa berikutnya hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 7.30 kita masih pakai Zoom. Dan bagi yang berminat untuk bergabung dalam tim PD bisa menghubungi Lili dan Lani. Itu nomor teleponnya tertera di WhatsApp. Nanti juga ada PD gabungan. Nanti detailnya menyusul di WhatsApp juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita doa untuk penutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kalau persekutuan doa boleh selesai dengan baik, biar kiranya Roh-Mu terus bekerja atas kami. Terima kasih, Yesus. Amin. Terima kasih Rasa atas firman yang luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendonasikan untuk layanan kita selanjutnya. Mari kita untuk persekutuan doa malam ini dengan lagu penutup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan saudara-saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita tutup dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu persekutuan doa 2 bulan lagi. Tuhan berkati. Ya, terima kasih semuanya. Boleh. Ya. Udah boleh leave. Sampai jumpa di 2 bulan PD berikutnya. Thank you semuanya ya yang hadir. Thank you. Ya, thank you. Bye-bye. Oh.